Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga pikir indrawi otak kita terkendali melalui kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini sebagai pribadi-pribadi mulia yang hidup di bumi Indonesia tercinta. Tentu saja berlambar berdasar Pancasila, berideologi Pancasila adalah niscaya sebagai anak bangsa yang berkedaulatan di negara Indonesia tercinta. Pemirsa, masih dalam Syabdana syair 7 yang mempesona. Bagian atau nomor ke-15.712. Partai Politik Indonesia bagian ke-6. Partai Permusyawaratan Indonesia. Pengusaha, pedagang ragam tingkatan, pengusaha dan pedagang bersinergi dalam musyawarah permufakatan. Dari pedagang besar hingga terkecil aspirasi diperhatikan, semua pihak ada yang mewakili dalam pemilihan. Politik niscaya benar-benar dimaknai sebagai insan berperadaban, pengusaha dan pedagang jujur, terwujud adil, berkemakmuran. Indonesia sejahtera karena pengusaha dan pedagang terkesatukan. Malang, lebih tepatnya Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang tercinta, tanggal 15 Juli 2022. Pemirsa, sekali lagi nama-nama ini kami ambil dari sila-sila Pancasila, supaya kian hari semakin lama semakin cinta pada bangsa negara Indonesia dengan dasar Pancasila. Jangan kemana-mana, tetap dalam koridor dasar negara Pancasila. Tetap dalam semangat berideologi yang terpuji, tertinggi, termulia di dunia, Pancasila. Bukan disakralkan, tetapi diwujudkan melalui berpedoman, berpenghayatan, memperbarukan atau menginovasi dari esensi Pancasila itu. Di antaranya yakni adalah membentuk Partai Permusyawaratan Indonesia. Pengusaha nasional, multinasional, sampai dengan saudara kita yang berdagang ditaruh di kepala atau dipikul di pundaknya,
atau dijinjing dengan tasnya. Semua adalah pedagang. Semua memberikan jasa, semua memberikan benda yang berguna. Karena itu ada di dalam satu partai Permusyawaratan Indonesia niscaya, supaya tidak dicabik-cabik oleh orang yang berharta, yang tinggi syahwat tahtanya. Ini tujuan sistem pemerintahan negara hikmatokrasi. Pilarnya diantaranya adalah Partai Permusyawaratan Indonesia. Semua kami ambil 3 nama dengan harapan mudah diingat, mudah dikenal, mudah disosialisasikan, dan semua kami usahakan ada di dalam dada Garuda Pancasila, supaya juga kita lebih memahami Pancasila itu sendiri. Pengusaha dan pedagang bersinergi, bermitra, berteman, bersahabat, bersaudara dalam musyawarah permufakatan. Dan musyawarah mufakat di bumi Indonesia itu tidak ada lain kecuali berbuat, berperilaku, bersikap terpuji dan mulia. Jika ada yang belum terpuji atau terpleset salah sampai dihukum di penjara, jangan mereka dinista, mereka adalah saudara-saudara kita semua. Doakan supaya di dalam penjara bertobat kemudian keluar lebih berguna untuk masyarakat dan bangsa ini. Lebih bermartabat orang yang pernah dihukum kemudian bertobat sehari-hari menjalankan agama dan kepercayaannya, kemudian menghormati Pancasila, beretika, dibanding dengan orang-orang yang tadinya rajin ke tempat-tempat ibadah, kemudian justru sikap perilakunya nista, bahkan masuk penjara, pensiun menjadi umatnya Tuhan yang Maha Esa. Justru mereka menjadi penyembah-penyembah berhala yang bernama syahwat tahta harta, pria ataupun wanita. Dari pedagang besar hingga terkecil aspirasinya diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Karena tidak dicabik-cabik oleh perebutan massa untuk mendukung atau meraih kekuasaan. Semua pihak ada yang mewakili dalam pemilihan. Dipilih dari musyawarah, kemudian nanti diajukan mana mereka. Karena sudah dimusyawarahkan, maka harapannya adalah orang yang mewakili nanti pada lembaga-lembaga legislatif adalah orang-orang yang benar-benar memegang amanat penderitaan rakyat, ampera. Politik niscaya benar-benar dimaknai sebagai insan berperadaban. Jadi perilaku politik itu jangan sampai ya seperti politikus. Kalau politikus namanya poli dan tikus. Poli itu state, negara, tikus itu pengerat. Politikus itu pekerjaannya tidak ada yang lain kecuali mengerat kekayaan negara. Tapi jadilah politician, yakni adalah insan warga negara yang ada di lembaga legislatif, kemudian selalu berusaha memiliki civilization, memiliki peradaban, kemuliaan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Pengusaha dan pedagang jujur, terwujud adil, berkemakmuran. Karena orang yang jujur itu diberkahi oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Sang Yang Widiwasa, dan seterusnya. Silakan sebut dengan nama dan kepercayaan masing-masing. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Siapa saja yang bersyukur atas karunia Allah Tuhan yang Maha Esa, maka Allah akan datang melalui rahmat di tangan malaikat-malaikatnya untuk menambah kenikmatan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan
berbangsa bernegara Indonesia ini. Namun siapa yang kufur terhadap nikmat kemerdekaan, nikmat Allah, nikmat Indonesia, maka disediakan, bukan disiksa, disediakan siksa. Siksa yang nyata, yakni di dunia mereka yang melanggar norma Pancasila, aturan negara, bangsa dan negara, ya, melanggar aturan agama, terbukti bersalah, dok palu hakim, memiliki kekuatan, maka masuk penjara. Sungguh kita berdoa bangsa negara ini makin lama makin dewasa dan makin lama makin terpuji perbuatannya. Indonesia sejahtera karena pengusaha dan pedagang terkesatukan. Mengapa kami memakai istilah terkesatukan? Karena sudah melampaui sekedar persatuan. Persatuan mudah dikoyak-koyak, tapi kalau sudah secara otomatis, very automatically, sikap perilaku senantiasa menjadi bagian integral dari persatuan, kesatuan anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Semoga kian hari semakin tersatukan bangsa Indonesia. Sehat rakyatnya, sehat pemimpinnya, masing-masing beradab, salah satunya di bawah panji Partai Permusyawaratan Indonesia. Terima kasih.